Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok game. Ya, kami kali ini akan memberikan presentasi tentang hacker. Karena kita memilih judul hacker. Kenapa memilih hacker? Karena berkaitan dengan matkul kita saat ini, yaitu matkul manajemen keamanan jaringan. Ya, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke presentasinya. Di slide kedua ini ada kenapa sih akun kita sering dihack. Penyebabnya yaitu pertama, kurang merasa memiliki dan kurang menjaga apa yang kita miliki, sehingga kita membuat mudah dan menganggap enteng segala sesuatu. Kedua, kurang waspada dan jeli dalam melihat sesuatu, sehingga membuat segala sesuatu menjadi buta, tuli, dan tak berasa. Tiga, terkadang kita kurang teliti dan kurang hati-hati dalam menyikapi sesuatu, disertai dengan adrenalin yang tinggi dan yang ada pada diri kita, sehingga menyebabkan kita tertidur dan lupa atas apa yang kita lakukan. Yang keempat, kurang jeli memperhatikan URL address atau alamat URL. Yang kelima, tergiur dengan tipuan yang menggoda, sehingga terjebak pada kesalahan yang fatal. Keenam, kebanyakan tidak mengetahui bahwa password email, Facebook, Twitter, dan sebagainya haruslah berbeda. 7. Mengisi password secara sembarangan, mudah untuk ditebak dan password yang lemah. Dan yang terakhir, salah satu yang paling rentan dan karena malas untuk mengisi password, sehingga yang digunakan adalah remember password atau password yang sama. Bagaimana cara supaya akun tidak terhack? Berikut ini adalah beberapa tips agar akun tidak mudah terhack. Yang pertama, hindari penggunaan password dengan kombinasi kata yang mudah ditebak. Yang kedua, gunakan kombinasi angka, huruf kapital, dan huruf kecil. Yang ketiga, gunakan fitur verifikasi 2 langkah. Yang keempat, mengecek seberapa kuat password yang kamu gunakan. Yang kelima, jangan pernah memberitahukan password kamu ke siapapun. Apa itu hacker dan hack? Hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, serta menerobos masuk ke dalam sistem komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan pribadi atau dimotivasi oleh tantangan. Hacker dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hacker atau white hat hackers yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik daripada yang telah dirancang bersama tanpa merusak. Dan cracker atau black hat hackers, yaitu peretas yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu seperti mengubah tampilan suatu situs web, maksudnya defacing, menyisipkan kode-kode virus, dan menggunakan celah-celah keamanan yang belum diperbaiki oleh pembuat perangkat lunak, maksudnya bug, untuk menyusup serta merusak suatu sistem. Dalam dunia IT, cracker merupakan hal yang paling ditakuti oleh para pengguna komputer. Berbeda dengan hacker, hack adalah suatu akun sosial media atau situs web yang diretas oleh seorang hacker. Jenis-jenis penyerang, yaitu black hat. Black hat adalah mereka yang melakukan hacking dengan cara meretas sistem atau program secara ilegal. Tujuannya pun tidak bisa dibilang baik karena mereka melakukan hacking untuk mengambil data pribadi pengguna internet seperti password hingga nomor telepon. Selanjutnya yaitu white hat. Bisa dibilang white hat adalah kebalikan dari black hat. Jika black hat menggunakan kemampuan hacking untuk mencuri data pribadi dan tindakan kriminal, white hat justru sebaliknya. Mereka berusaha meretas sistem atau program untuk bisa menemukan celah keamanannya. Selanjutnya yaitu grey hat. Grey hat tidak bisa dikategorikan sebagai black hat maupun white hat karena mereka beroperasi dengan mengombinasikan metode keduanya. Grey hat merupakan metode black hat hacker. Namun di saat yang bersamaan mereka juga menggunakan cara yang serupa dengan white hat hacker. Di sini saya akan membahas cara hacker dalam meretas akun media sosial. Yang pertama, man in middle attack. Dalam serangan ini,
hacker secara pribadi akan mencuri konfirmasi antara pengirim dan penerima tanpa sepengetahuan mereka. Pengguna mengira bahwa mereka berkomunikasi secara pribadi satu sama lain, tetapi peretas diam-diam menyampaikan dan mungkin mengubah komunikasi mereka tanpa sepengetahuan mereka. Kedua, phishing. Phishing atau peretasan paling umum dan paling efektif yang digunakan oleh peretas selama bertahun-tahun. Dalam phishing, hacker membuat tiruan dari beberapa halaman login media sosial dan lalu membaginya dengan korban. Ketika korban login di halaman tersebut, maka nama pengguna dan kata sandi pengguna akan dialihkan ke mesin peretas. Ada banyak peluang untuk diretas oleh cara ini jika pengguna tidak memiliki pengetahuan dasar tentang internet. Ketiga, keyloging adalah cara termudah untuk meretas media sosial. Keylogg adalah software yang dibuat oleh hacker untuk melacak atau merekam tombol keyboard yang ditekan oleh pengguna. Lalu secara otomatis, software membuat file tersebut dan mengirimkannya ke mesin hacker melalui internet. Ini adalah cara paling efisien dari teknik peretas yang bahkan dapat meretas ahli komputer karena keylogger ini dapat diunduh dari mana saja. Lanjut mengenai serangan dari hacker. Yang keempat adalah pass browser. Seorang peretas bisa mendapatkan akses fisik laptop Anda melalui rekayasa sosial dan mengekstrak semua kata sandi dari perangkat USB atau bisa disebut dengan rubber ducky. Mungkin kalau kalian pernah nonton film UMI, itu dia bercerita tentang seorang hacker. Ini mungkin mereka sempat mempraktekkan mengenai pass browser, di mana mereka mengencrypt password dari sebuah akun milik FBI dan akhirnya terbobollah akun tersebut. Yang kelima adalah rekayasa sosial. Teknik dasar untuk mengumpulkan informasi dari korban sebanyak yang Anda bisa. Ini seperti yang di UMI. Mereka juga melakukan hal seperti ini, di mana mereka menaruh CCTV di bawah meja, cari cara lah untuk mereka membuka atau mencari informasi dari sebuah perusahaan tersebut dan akhirnya mereka berhasil membukanya. Yang keenam, spoofing DNS. Si peretas ini dapat mengganti halaman mesin korban dengan halaman palsu. Ia juga dapat dengan mudah mendapatkan kredensial akun sosial pengguna itu. Mungkin kalau kalian pernah salah masuk web, misalkan webnya clickbait-nya ternyata clickbait-nya ini ada K-nya double, ternyata ini webnya palsu. Nah, kadang-kadang kita harus berhati-hati dengan web tersebut. Kita harus masuk ke web yang resmi. Kalau tidak, akun kita bisa terbajak dan semua informasi tentang akun dari base kita mereka bisa mendapatkannya, bahkan mereka bisa menggunakannya dengan sewenang-wenangnya. Dan yang ketujuh adalah pembajakan. Serangan ini menggunakan cookie yang disimpan dari browser Anda. Apa sih itu cookie? Cookie itu adalah barisan kecil dari data yang dikirim oleh sebuah situs web dan disimpan oleh komputer. Nah, itulah mereka memanfaatkan cookie yang ada dalam komputer kita untuk melakukan pembajakan. Biasanya juga kalau pembajakan kecil, kita pasti sering lah ya, ngebajak akun media sosial teman, ngebajak chat teman, ngebajak Facebooknya. Nah, kayak begitulah cara pembajakan. Nah, mungkin begitulah mengenai penjelasan dari serangan-serangan yang sering dilakukan oleh para hacker. Mudah-mudahan kalian mengetahuinya dan bisa memanfaatkan informasi tersebut. Dampak positif dan negatif dari hacker. Dampak positifnya adalah seorang hacker akan memberitahu kepada admin web tentang keamanan web yang sedang dipakai. Dengan begitu, admin web akan bisa memperbaiki sistem keamanan web sehingga tidak mudah dirusak atau dicuri oleh orang lain. Dampak negatifnya adalah hacker sering mengganggu para pengguna internet. Kadang pengguna internet dibuat merasa jengkel karena halaman-halaman web mereka diubah oleh hacker. Atau mungkin muncul postingan yang tidak sesuai dengan pemilik web. Seperti contohnya saat RUU kemarin pengesahan
web DPR itu diubah oleh hacker menjadi namanya Dewan Pengkhianat Rakyat. Sekian dari saya. Terima kasih. Keuntungan dan kerugian menjadi seorang hacker. Berikut adalah beberapa keuntungan menjadi seorang hacker. Yang pertama, dapat menolong orang banyak. Contohnya adalah menghentikan upaya seorang hacker yang merusak sistem hingga bisa merugikan banyak orang. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang dunia komputer. Yang ketiga, membantu orang atau instansi dalam merawat dan menjaga sistemnya dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Misalnya seperti saat ini, di Indonesia telah mengadakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Maka instansi yang terkait yang menyelenggarakan ujian online tersebut akan bekerja sama atau menyewa hacker untuk menjaga keamanan sistem tersebut dari segala bentuk ancaman cracker. Dan berikut adalah kerugian menjadi seorang hacker. Yang pertama, karena terlalu fokus mempelajari dunia komputer, terkadang seorang hacker juga jarang bersosialisasi dengan dunia luar sekitarnya, sehingga dipandang menjadi orang yang kutu buku dan gak keren sama sekali. Walaupun begitu, seorang hacker terkadang juga aktif di sosial media atau forum dengan teman-teman yang sesama hacker untuk saling bertukar pendapat atau berbagi tips. Yang kedua, tidak dapat leluasa untuk mempublikasikan identitasnya ke kalangan umum karena untuk menjaga kerahasiaannya bahwa ia adalah seorang hacker. Akan berbahaya jika ada yang mengetahui ia seorang hacker karena bisa saja nyawanya terancam. Selanjutnya, hacker-hacker di Indonesia. Yang pertama ada Yogi Nugraha alias Bio 666X. Yogi Nugraha atau lebih dikenal sebagai Bio 666X pernah menghebohkan negara tetangga yaitu Malaysia. Pasalnya di usia 19 tahun, Yogi sukses mematikan jaringan internet di negara tersebut. Bahkan ia pun pernah meretas jaringan militer Singapura dan sukses mengantongi berbagai informasi penting. Tetapi, Yogi ternyata tak pernah mengenyam pendidikan formal terkait sistem jaringan komputer. Ya, semua pengetahuan itu dapat secara otodidak melalui Google dan sumber lainnya. Yang kedua ada Hime 7, disebut sebagai Master of Mass Devicer. Hime 7 pernah mengacak-ngacak website WordPress beberapa tahun silam. Tanya itu, ia pun berhasil melakukan defacing pada kurang lebih 5.000 website di tahun 2001. Semua itu ia lakukan hanya dalam waktu 2 hari. Hingga kini belum ada yang berhasil mengungkap sosok di balik nama alias nama Hime 7. Namun ia kerap aktif di forum hacker Indonesia dengan berbagai nama yang berbeda. Yang ketiga itu Axis Hacker. Sosok dengan nama alias Axis Hacker berhasil porak-porandakan website kepolisian Amerika. Pasalnya, ia sukses membobol masuk ke pangkalan data NYPD di tahun 2011. Dalam aksinya itu, ia kemudian mencuri data penting, melakukan defacing lebih dari 430.000 situs di dunia, hingga masuk ke situs kepresidenan Israel. Hingga kini FBI masih mencari sosok di balik identitas Axis Hacker. Namun menurut beberapa informasi yang beredar di forum bawah tanah, nama asli sosok ini adalah Sandi Afrian. Baik, saya akan melanjutkan dari Jafra tadi tentang hacker-hacker Indonesia. Yang keempat sekarang itu ada Jim Giovedi. Dia tuh masuk dalam daftar hacker paling berbahaya di dunia. Nama Jim Giovedi biasa dibilang merupakan legenda di dunia peretasan. Hal ini karena Jim sukses mengubah arah orbit 2 satelit milik Indonesia dan 1 milik Cina beberapa tahun silam. Berdasarkan keterangan Jim, ia melakukannya hanya untuk mengecek kondisi sistem keamanan satelit. Namun, tetap saja, ini menjadi prestasi yang membuat namanya harum di kalangan peretas. Terlebih ilmu yang dimilikannya merupakan hasil belajar otodidak. Kini,
Jim memilih untuk tinggal di London dan mendirikan perusahaan jasa sistem keamanan teknologi milik dirinya sendiri. Yang kelima, ada ADC. Nah, ini dia identitas yang tengah viral di dunia maya belakangan ini. Sosok yang berinisial ADC ini asal dari Sleman, Yogyakarta. Baru-baru ini ditangkap oleh Bareskrim. Ia diduga membobol lebih dari 1.309 situs, termasuk diantaranya situs Mahkamah Agung dan Pemprov Jawa Tengah. Tidak hanya itu, menurut sumber kepolisian, kemungkinan besar ADC terlibat dalam kelompok hacker tertentu. Hal ini karena ada laporan dari berbagai negara seperti Australia, Inggris, Amerika, dan lainnya bahwa ADC meretas situs mereka. Nah, di slide terakhir ini ada manfaat dalam belajar hacker. 1. Membantu menganalisa kelemahan dari suatu sistem, yaitu setiap sistem yang dibuat di dunia ini pasti terdapat beberapa kelemahan yang mudah dikenali oleh mereka-mereka yang ahli di bidang hacker. Jika Anda memutuskan untuk belajar hacker lebih dalam lagi, ternyata bisa digunakan untuk mendapatkan income sebanyak-banyaknya. Caranya dengan menganalisa setiap kelemahan yang ada pada suatu sistem. Yang kedua, memahami lebih lanjut mengenai dunia digital. Dengan belajar hacker, Anda akan lebih mengenal banyak ilmu tentang dunia digital yang sebelumnya mungkin belum pernah Anda ketahui. Tidak ada salahnya ikut belajar hacker untuk membekali diri Anda menjadi individu yang lebih baik lagi. Yang ketiga, membantu menjadi keamanan dari sebuah sistem. Upaya yang dilakukan oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab para cracker terkadang membuat jengkel. Jika Anda mengetahui ilmu tentang hacker, maka Anda bisa memanfaatkannya untuk menggagalkan segala tindakan perusahaan pada sistem yang dilakukan oleh para cracker tersebut. 4. Mempunyai wawasan yang luas. Jangan ragu saat belajar hacker. Saat Anda menemukan masalah pada banyak sistem dan berhasil mendapatkan solusinya, tentu wawasan baru yang Anda miliki akan semakin bertambah. 5. Paham bagaimana cara kerja hacker. Sebagai orang awam yang tertarik tentang dunia hacker, tentu sangat penasaran tentang bagaimana cara kerja yang dilakukan oleh para hacker tersebut. Dengan belajar hacker lebih lanjut, Anda pun juga akan paham bagaimana cara kerja hacker secara umum. Dan yang terakhir, 6. Mampu mengatasi gangguan yang diakibatkan oleh para cracker. Jika suatu sistem sudah terlanjur diobrak-abrik oleh para cracker, sebagai hacker sudah menjadi kewajiban Anda untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, jam terbang seperti inilah yang nantinya akan bisa digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan yang mungkin saja Anda temukan kembali. Lanjut yang keempat, mempunyai wawasan yang luas. Jangan ragu saat belajar hacker. Saat Anda menemukan masalah pada banyak sistem dan berhasil mendapatkan solusinya, tentu wawasan baru yang Anda miliki akan semakin bertambah. Kelima, paham bagaimana cara kerja hacker. Sebagai orang awam yang tertarik tentang dunia hacker, tentu sangat penasaran tentang bagaimana cara kerja yang dilakukan oleh para hacker tersebut. Dengan belajar hacker lebih lanjut, Anda pun juga akan paham bagaimana cara kerja hacker secara umum. Yang terakhir, mampu mengatasi gangguan yang diakibatkan oleh para cracker. Jika suatu sistem sudah terlanjur diobrak-abrik oleh para cracker, sebagai hacker sudah menjadi kewajiban Anda untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, jam terbang seperti inilah yang nantinya akan bisa digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan yang mungkin saja Anda temukan kembali.